Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noventina Larasati Putri. Saat ini aku sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan bahasa Inggris. So, di sini kalian bisa panggil aku dengan sebutan Miss Noven ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang recount text. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya cukup. Nah, sekarang sebelum Miss mau lanjut ke materi, Miss mau tanya, kalian pasti punya pengalaman dong. Nah, sebutin pengalaman kalian di masa lalu apa aja. Berlibur kemana, pernah berlibur kemana nih paling jauh? Ke Bali, ke Jogja, ke mana lagi? Ke pantai Parangtritis mungkin gitu teman-teman. Semuanya yang mungkin punya pengalaman bisa sharing ke Miss gitu. Nah, kalian sudah menyebutkan pengalaman kalian nih di masa lalu. Kira-kira kalau kita tuang ke dalam teks tuh kayak gimana sih kita bikinnya gitu kan? Oke. Jadi di sini Miss akan memperkenalkan recount text. Nah, lalu kenapa sih tadi Miss nanya hubungannya sama pengalaman tuh apa ya gitu? Oke, mari kita masuk ke materi. Recount text, grade 8. What is recount text? Recount text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Nah, makanya tadi Miss sempat nanya nih ke kalian. Kalian tuh punya pengalaman apa aja sih di masa lalu gitu kan? Pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, pengalaman yang bahkan memberikan pelajaran banget ke kalian gitu. Nah, cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Jadi kejadiannya udah terjadi ya. Pastikan kejadian tersebut sebelum kalian menceritakan itu sudah terjadi di masa lalu. Let's say gini, misalkan kalian ingin menceritakan pengalaman kalian waktu berlibur Lebaran kemarin pergi ke suatu museum. Itu kan kejadiannya sudah lampau, sudah kemarin waktu lebaran. Sekarang kan sudah tidak lebaran lagi dong. Nah, itu namanya kita bisa menyebutkan dengan peristiwa masa lalu yang bisa disajikan ke dalam sebuah recount text. Jadi sebenarnya kata kuncinya gampang. Recount text itu cukup menceritakan tentang masa lalu. Intinya peristiwa tersebut, pengalaman tersebut sudah terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Retells memberikan cerita kembali, mengulang cerita kembali, menceritakan kembali peristiwa atau kejadian di masa lalu. Tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman lampau dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pasti kita tanpa disadari kita pasti pernah menceritakan dong pengalaman kita di masa lampau gitu. Nah, tanpa kita sadari pun kalau misalkan kita bercerita pada teman, berbagi kisah dengan teman, sudah pasti kita akan menceritakan tentang apa yang ada di masa lalu, di masa lampau gitu. Cerita tersebut pasti menarik dong untuk sebagian orang, pasti. Nah, sampai sini sudah paham ya, recount text itu apa, bentuknya gimana, salah satu clue-nya itu apa. Simpel aja. Recount text menceritakan tentang masa lalu. Ceritanya gimana? Ceritanya sudah terjadi di masa lalu yang akan kalian ceritakan kembali di saat ini, di masa sekarang. Nah, tujuan dari recount text itu apa sih? Kita tuh bikin recount text ini kira-kira buat apa nih? Nah, dari yang sudah Miss cari di internet dan juga di sumber buku, ada beberapa tujuan dari recount text atau text recount, yaitu memberikan informasi pada pembaca, menghibur pembaca,
merefleksikan suatu hal, mendokumentasikan pengalaman penting, dan mempelajari sejarah. Nah, memberikan informasi pada pembaca ini udah pasti umum banget, sudah pasti sangat umum terjadi di kalangan kita-kita ini, entah kalian sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Kalau kita memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman kita kepada teman-teman, itu kira-kira memberikan informasi apa enggak? Mau informasinya yang bermutu banget atau bermutu aja gitu, itu tetap informasi kan teman-teman. Nah, sudah pasti informasi itu didapat dari seseorang yang memiliki pengalaman yang berbeda, sudah pasti berbeda dengan kita dong, supaya kita bisa lebih belajar dengan hal yang baru yang mungkin belum terjadi sama kita. Mungkin kita bisa antisipasi kalau teman kita mengalami sesuatu yang buruk terus bercerita, jadi kita bisa antisipasi kayak gitu. Nah, poin yang kedua itu menghibur pembaca. Terkadang apa yang terjadi di masa lalu, pengalaman kita tuh nggak selamanya harus yang sedih, harus yang bermakna banget, itu enggak. Kadang hal-hal simpel, hal-hal lucu gitu ya, itu bahkan kalau kita ceritain juga bisa menghibur. Nggak mungkin dong diantara kita nggak punya pengalaman lucu, pasti punya pengalaman lucu. Nah, yang bagian ketiga yaitu merefleksikan suatu hal. Merefleksikan suatu hal itu adalah ketika kita mempunyai pengalaman, kita bagikan ke orang itu belajar sesuatu teman-teman. Orang itu bisa merefleksikan sesuatu, memulai atau melakukan itu di kehidupan nyata berdasarkan pengalaman orang lain, entah itu untuk antisipasi, entah itu memang pengalaman yang bagus gitu. Jadi mungkin ya memberikan seperti ulasan, testimoni mungkin bahasa saat ini ya kita mengenalnya. Nah, yang keempat itu adalah mendokumentasikan pengalaman penting teman-teman. Tujuan dari konteks itu mendokumentasikan pengalaman penting. Nah, dari terjadinya peristiwa tersebut, sudah pasti kita akan bercerita, memberikan pengalaman kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar. Nah, itu kenapa artinya mendokumentasikan pengalaman penting itu juga termasuk dari tujuan dari konteks, kita mau memberitahukan kepada orang-orang. Yang terakhir itu mempelajari sejarah. Kira-kira sejarah tuh di masa lalu apa di masa sekarang sih? Udah pasti masa lalu dong, masa lampau. Nah, kalau kita mempelajari sejarah nih teman-teman, sudah pasti kata yang digunakan itu mengacu pada kejadian sudah terjadi di masa lalu. Kejadian yang sudah jauh-jauh hari itu memang terjadi gitu. Nah, kita di sini untuk menceritakan kembali apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita mempelajari sejarah itu, kita membuat teks itu seperti menarik ulur waktu gitu teman-teman. Ditarik ulur waktu ke belakang. Seperti apa sih sejarah suatu tempat ini terjadi misalkan gitu. Itu kita menggunakan recount text. Lanjut yaitu generic structure. Generic structure of recount text ada 3, yaitu orientation berupa pengenalan, yang kedua itu series of event yang berisi rangkaian cerita, serta reorientation yang menuangkan rangkuman dan ending dari keseluruhan isi cerita. Let's take a look on the orientation. Orientation, isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, dan sebagainya. Melalui orientasi ini, harapannya pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. Jadi kita kayak sudah diberikan sedikit gambaran, sedikit alur, sedikit ceritanya tuh kira-kira ini seperti apa sih? Apakah perihal percintaan? Apakah perihal masalah keluarga? Atau perihal permusuhan di pertemanan atau sebagainya. Nah, itu di situ teman-teman. Kita lihat di contohnya ya, yang ada di PPT. A few years ago, I had the opportunity to go on a vacation to one of my dream countries, Turkey. I went there with my husband. We departed from Soekarno-Hatta Airport in Tangerang. We had a very long flight for around 12 hours by Turkish Airlines, and we landed at Istanbul Airport, Istanbul. Nah,
gimana sih kita bisa mengetahui itu sebenarnya di konteks apa enggak? Nah, kita lihat ini teman-teman. A few years ago. Kata a few years ago itu mengacu pada keterangan waktu terjadi di masa lampau. Karena ada kata ago-nya. Mengacu ke masa lampau. Jadi dia menceritakan yang terjadi di masa lampau untuk dibawakan, direpresentasikan di masa sekarang. Nah, yang kedua itu generic structure-nya series of events. Nah, series of event ini apa sih kira-kira ini teman-teman? Ada yang tahu? Namanya series. Siapa yang suka nonton film series? Banyak nih. Events, kejadian atau peristiwa. Oke, ini penjelasannya. Event adalah kejadian, sedangkan series berarti rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Jadi, urutan ceritanya gitu. Ini tuh urutan ceritanya. Apa aja yang terjadi, urutannya gimana, apa dulu, gitu tuh. Seperti contoh berikut. On the first day, due to exhaustion, we just stayed at the hotel near Hagia Sophia to rest. The next day, we left for Taksim to visit one of the popular destination, Galata Tower. We saw a lot of shopping centers and local authentic cafes there. After that, we visited one of the Malaysian restaurants that I really wanted to visit in the Blue Mosque area. Nah, jadi dia menjelaskan urutannya. Pertama, dia gimana dulu. Kedua, habis ini gimana ya, habis kejadian pertama. Yang ketiga, setelah kejadian kedua, habis itu bagaimana. Nah, gitu teman-teman. Jadi, urutan peristiwa aja kita. Gitu. Jadi kita yang penting sebelum menulis itu, pastikan kita tuh ceritanya urut teman-teman. Gak mungkin dong, aku pergi ke pasar. Habis itu, beda lagi teksnya yang seharusnya teksnya. Aku pergi ke pasar. Setelah sampai di pasar, aku pergi untuk memilih ikan untuk aku beli. Gitu, kan harusnya gitu ya. Tapi, karena kita tidak urut, aku pergi ke pasar. Setelah itu pulang lagi, gitu. Enggak dong, itu enggak urut kan. Enggak urut dan enggak runtut gitu. Enggak jelas eventsnya seperti apa. Yang ketiga yaitu reorientation. Dalam membuat rekonteks, akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Reorientation itu intinya terakhir ya teman-teman. Pada bagian ini penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahukan endingnya. Nah, reorientation ini karena udah terakhir, jadi ada rangkuman, berdasar rangkuman, kesimpulan, pendapat, terus ngasih tahu endingnya kayak gimana. Jadi pokoknya tuh paragraf terakhir itu isinya kesimpulan gitu. Seperti contoh begini. A trip to Turkey a few years ago was an experience I will never forget for the rest of my life. The bonus, 2 weeks after arriving in Indonesia, God trusts us to have the child. We think that having quality time with a partner is very important. Tuh, jadi dia udah tahu nih endingnya. Oh, setelah dari Turki, dia balik ke Indonesia. Nah, ternyata setelah dari Turki, mereka dikaruniai seorang anak gitu. Jadi ceritanya beruntun. Harus event 1, event 2, event 3. Nah, yang terakhir ini apa nih kesimpulan dari event-event yang sebelumnya gitu. Paham ya teman-teman semua? Nah, sekarang itu ciri-ciri rekonteks. Rekonteks memiliki 2 ciri utama, yaitu yang pertama, dalam rekonteks tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis. Beda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik. Yang kedua, selalu ada urutan cerita secara kronologis. Urut, intinya tuh kejadiannya urut teman-teman. Nah, language features, kaidah kebahasaan, strukturnya seperti apa? Yang pertama, using simple past tense. Nah, using simple past tense ini ditandai dengan kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Seperti contohnya, last week my friends and I went to Jogja. Nah, went ini kira-kira apa sih? Verb 2 dari apa nih? Gitu. Nah, jadi pastikan kalian itu sudah memahami bentuk-bentuk verb ya. Baik verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi kalian ketika membaca rekonteks itu nggak bingung.
kayak ini tuh artinya apa sih gitu. Kadang ada beberapa verb yang irregular verb dan regular verb gitu. Nah, seperti contohnya ini verb pertama gitu, go, ini irregular ya, tidak beraturan. Go, bentuk pertamanya go, bentuk kedua when, beda banget kan. Nah, jadi kalian benar-benar harus memahami verb-verbnya itu. Yang kedua yaitu using specific participant. Recontext juga erat hubungannya dengan specific participant, yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Kalau di dalam bahasa mahasiswa ya, Miss itu menyebutnya proper noun. Sudah namanya, sudah ketentuannya seperti itu, sudah sebutannya seperti itu, tidak bisa diganggu-gugat, begitu. Seperti halnya nama orang, nama tempat, nama suatu karya gitu. Itu kan sudah namanya sudah seperti itu, sudah lisensinya seperti itu, jadi kita tidak bisa mengganti-ganti. Yang ketiga yaitu using action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dan bisa dilihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic verb. Oke. Contohnya yaitu first, we visited Parangtritis Beach. Nah, visited ini kata kerja yang terlihat oleh orang lain. Kata kerja yang bisa, dia lagi pergi nih gitu. Orang kan bisa mengerti ya, memahami. Action verb yang bisa dilihat, dirasakan, dan sadar, orang lain tuh sadar gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah using chronological connection or sequence connective. Chronological connection, kata hubung nih. Chronological connection atau yang dikenal juga sebagai chronological connector or connector of sequence adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Soalnya apa? After, before, then, apalagi ya? Although, gitu. Jadi berurutan. After that, first, second, nah begitu. Terus 2 days later, tomorrow later, kayak gitu. Jadi ada kronologinya, berurutan gitu. Kata sambung itu untuk menentukan waktu sebenarnya nih teman-teman. Jadi kita bukan yang menggunakannya on Wednesday, bla 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 bla. After that, nah harus seperti itu. Seharusnya itu yang benar. Bukan yang on Wednesday, bla bla bla. On Thursday, bla bla bla. Nah itu enggak yang seperti kesannya itu melompat-lompat, tidak mengalir gitu. Teksnya itu tidak mengalir dari ide 1 ke ide 2 dan seterusnya. Nah, sekarang using adverbs. Nah, pasti udah gak asing dong adverbs itu apa. Adverbs itu adalah kata keterangan. Kata keterangan memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja. Jadi dia, fungsi adverbs itu memodifikasi, memberi keterangan lebih dari kata kerja. Contohnya gini, ada extremely, carefully, slowly, dan sebagainya. Berikut ada contoh kalimatnya seperti she walked carefully. Dia berjalan dengan hati-hati. Kenapa begitu? Carefully ini menerangkan dari si verb walk ini. Dia berjalan carefully gitu. Berjalannya seperti apa? Ia berjalan dengan carefully, dengan hati-hati. Jadi dia berfungsinya untuk memberikan keterangan lebih tentang verb. She walk, dia berjalan. Dia berjalannya kayak gimana? Lari, slow mo, pelan-pelan, buru-buru, atau hati-hati. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Nah, fungsinya dari adverbs memperjelas si verbnya gitu. Oke, sudah paham ya? Nah, ini yang terakhir, jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount text, yaitu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis. Biasanya perihal pengalaman secara pribadi, karena di sini sudah ada tulisannya ya, personal, pribadi jatuhnya. Yang kedua itu factual recount text, yang merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Biasanya berita, laporan kepolisian,
laporan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya gitu. Untuk melaporkan suatu hal fakta gitu ya. Paham ya? Nah, yang ketiga yaitu adalah imaginative recount text. Bukan cuma teks naratif, recount text juga memiliki teks imaginatif. Apa sih imaginatif? Namanya aja imaginatif. Imagine. Berhayal. Jadi, maksudnya yaitu teksnya itu dibuat karena kita berkreativitas dengan pikiran kita. Kita bisa mengurutkan ide-ide, bisa membuat cerita gitu teman-teman, dengan kekreativitasan, dengan keahlian kita semuanya, dengan ciri khas yang kita mau, dengan cerita yang kita mau. Nah, untuk latihannya nih, sebagai pengasahan untuk pemahaman kalian, Miss pengen kalian semua itu membuat sebuah recount text yang menceritakan pengalaman yang berkesan banget yang udah terjadi di masa lalu. Nah, sekarang temanya Miss yang pilihin dulu ya. Setelah itu Miss akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita review bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng apa yang perlu ditingkatkan dari penulisan kalian. Jika sudah bagus, nanti kalian akan membuat teks secara mandiri sesuai dengan topik dan ide-ide yang kalian mau. Untuk sekarang kita menggunakan ini dulu ya, personal recount text dari pengalaman pribadi kalian yang terjadi di masa lampau. Oke, jangan lupa nanti dikumpulkan. Oke, sekian penjelasan dari Miss tentang recount text. Semoga paham, semoga kalian bisa memahami dengan baik. If you have any questions, don't hesitate to ask me through my WhatsApp, or you can go to my room, or we can have a small discussion in the class. Okay, thank you and see you.